Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian dimanapun kalian berada. Di sini saya Kang Zen yang buka terapi di Surabaya. Di video kali ini saya akan membagikan sekilas cuplikan di mana proses pembekaman dan pemijatan di terapi kami. Ikuti selengkapnya video kami. Saya akan mengenalkan peralatan-peralatan yang saya pakai untuk proses pembekaman. Langsung saja kita ke alatnya, di mana kita memakai jarum yang masih tertutup dan steril. Nah, dibuka seperti ini. Ini satu jarum biasanya saya gunakan untuk satu pasien. Nah, lanjut untuk minyak dan cairan-cairan yang saya gunakan. Yang pertama kita memakai antiseptik alkohol, pakai minyak zaitun, di mana minyaknya akan membuat rasa nyaman kepada badan pasien, wangi, dan tidak mengganggu penciuman. Di sini ada minyak tamanu, minyak di mana fungsi dan kegunaannya untuk meregenerasi kulit. Di mana kalau ada luka akan lebih cepat untuk proses penyembuhan. Di sini ada air untuk pembersihan darah, di mana setelah kita mensucikan darah itu kan termasuk hal-hal yang sesuatu yang najis. Jadi kita bersihkan dengan air terlebih dahulu, baru kita sterilkan dengan antiseptik alkohol. Jadi sahabat, langsung saja kita ke pembahasan inti, di mana untuk memulai terapi, saya utamakan tangan saya harus steril terlebih dahulu. Setelah itu, kita lihat kondisi pasien yang akan kita servis, akan kita terapi. Nah, yang pertama kita akan memberi sedikit pijatan-pijatan keretak, di mana untuk meregangkan otot-otot yang terlalu kaku. Yang pertama di area sini, area sini untuk pengambilannya gini. Sini. Setelah itu kita ke sini, lihat dulu postur tulang apa simetris apa enggak. Oke, lanjut terus ya. Lanjut ya. Oke, setelah kita beri pijatan-pijatan keretak, kita langsung ke pendinginan dulu. Oh, pemanasan, pendinginan. Kalau kita bermain babalan, sepak bola, ada pendinginan. Kita merelaksasikan dulu otot-otot yang terlalu kaku, di mana kasih alkohol terlebih dahulu untuk membersihkan. Oke, setelah itu kita pijat dari arah bawah. Semua terapi, semua pemijat biasanya mempunyai cara tersendiri, kadang dari kaki, kadang dari kepala, kadang juga dari punggung. Kalau saya, metode saya dari pinggang atau punggung terlebih dahulu. Soalnya kebanyakan orang itu rasa kesal, rasa lelah, letih, lemas itu berawal dari punggung, dimana kita sering kaku, nggak enak badan, itu pasti punggung yang sering kita rasakan. Jadi terlebih kita merelaksasi otot-otot dari punggung dulu.
Oke. Kita pemijatan dari bawah pinggang. Nah, sini. Di sini kita memijat dari arah bawah ke atas. Di mana sini kebanyakan orang sering terjadi sakit pinggang, apa itu kecetit, apa itu boyok yang rasanya sakit, nyut itu seringkali di sini. Karena seringnya aktivitas yang berat, apa itu kerja, apa itu angkat-angkat, apa itu duduk terus kalau kerja. Nah, sering terjadi lelah atau sakit pinggang di daerah sini. Nah, kita meluluskannya dari bawah ke atas dulu. Oke kawan, proses pemijatan ini, yang pertama tujuan dan fungsinya, yang pertama untuk merelaksasikan otot-otot di punggung, di mana otot yang kaku, otot yang biasanya tegang, itu kita rilekskan. Yang kedua, tujuan untuk pemijatan ini untuk meningkatkan sirkulasi peredaran darah, di mana seseorang kalau badannya udah kaku-kaku, pegal, lelah dalam pekerjaan atau kegiatan aktivitas apapun, pasti sirkulasi peredaran darah mereka nggak lancar, sehingga badan lebih kaku dan terasa nggak enak. Nah, yang ketiga, di mana pemijatan ini untuk meluruskan atau mengembalikan otot-otot yang nggak pada jalurnya. Misalkan ada pasien, ada orang yang punggungnya itu kesleo, kecetit, bengkak, atau memar. Nah, itu kita mengembalikan otot-otot yang tidak pada tempatnya ke awal semula, sehingga larinya ke tujuan yang kedua, yaitu meningkatkan sirkulasi peredaran darah menjadi lancar. Lanjut kita ke terapi. Setelah punggung kita perbaiki, kita servis, hilangkan rasa lelah, otot-otot yang tegang, kita lanjut naik ke atas. Setelah dari atas pinggul, kita naik ke punggung. Nah, di sini kita beri minyak sekali lagi. Seringkali di sini terjadi otot-otot yang menyumbat. Apa itu seperti butiran-butiran otot yang mengganjal. Nah, di sini kita luruskan, kita kembalikan otot-otot yang tidak pada tempatnya ke awal semula, atau meningkatkan sirkulasi peredaran darah sehingga lancar. Cara pemijatannya dari bawah ke atas. Ini untuk awal. Nanti setelah selesai semua, kita dari atas ke bawah. Nah, di sini seringkali kita menemukan pasien itu kecetit, di mana di daerah di bawah siku-siku ini. Apa ini namanya? Engkel-engkel kalau orang Jawa yang. Nah, di sini. Setelah kita dari bawah ke atas, kita sering menemukan di sini juga ada gumpalan-gumpalan otot yang mengganggu aktivitas, yang mengganggu sirkulasi peredaran darah, sehingga seringkali di sini untuk pusat sumber penyakit, apa itu batuk, apa itu pilek, itu biasanya berawal dari sini. Kalau orang Jawa bilangnya engkel-engkel. Nah, di sini. Jadi nggak hanya kita meluruskan otot-otot sehingga lelahnya kita hilang, tapi menimbulkan rasa nyaman sehingga aktivitas kembali normal, melakukan aktivitas pekerjaan kita
badan menjadi bugar. Nah, di sini. Di sini kita pijatannya dari atas ke bawah sini. Misalkan sini dari atas ke bawah sini. Sering kali aku menemukan pasien, saya Kang Zen menemukan pasien di mana pasien itu mengidap pilek, batuk, itu arah titiknya di sini. Nah, di sini seperti ada seperti urat kecil. Nah, seperti butiran kecil gini. Nah, kita luruskan. Sehingga setelah saya luruskan, batuk, pilek mulai mereda jadi enak. Badan menjadi enteng, pernapasan, tenggorokan, biasanya batuk, sering batuk, pilek menjadi lega. Nah itu. Lanjut kita ke atas. Nah, di atas ini sumber-sumber tempat tenaga kita sering disimpan, yaitu di daerah bahu. Nah, sini. Ini kalau dipijat, wah enak sekali. Nah, di sini otot-otot yang sering digunakan untuk angkat-angkat, untuk kita menahan beban, semua dikumpulkan di sini. Sehingga saat dipijat, dirilekskan ototnya, menjadi enak. Sirkulasi peredaran darah jadi lancar. Satunya. Nah, setelah kita meluruskan daerah bahu, nah daerah sini, kita lanjut ke bawah lagi, seret. Nah, di daerah sini memang seringkali tersepelekan. Nggak ada orang yang tahu, padahal di sini biasanya kita sering kaku juga di sini. Pemijatannya biasanya saya menggunakan cara dari atas ke bawah. Jadi dari sini, gimana Mas? Enak? Nah, di sini. Di sini memang kayak sela-sela punggung kan seperti ini. Nah, sela-selanya itu di sini. Kalau dipijat lumayan kenceng, angin-angin biasanya lebih ke jadi merah. Soalnya seringkali tidak terlihat kalau dipijat. Nah, pasti rasanya enak sekali nih. Nah, satunya kita pakai tangan kiri. Kalau posisi kita pijat dari di kiri, pakai tangan kanan. Kalau kiri, pakai tangan kiri. Kalau kanan pakai tangan kiri, kalau kiri pakai tangan kanan. Nah, gimana Mas rasanya? Masya Allah, enak. Ajib. Nah, di sini biasanya orang merasa enak sehingga aku lebihkan waktunya. Nah, kita balik lagi. Oke. Udah keras, udah berwarna kemerah-merahan.
Oke. Dari atas sampai bawah sudah terstruktur rapi. Kita sudah memberikan pijatan-pijatan dari bawah, atas pinggul, punggung, atasnya punggung, setelah itu bahu. Setelah kita urut dari bawah ke atas, kita ulangi lagi dari atas ke bawah. Yuk, ikut saya. Oke, kita sekarang setelah dari bawah ke atas, kita lanjut ke atas, turun ke bawah. Dimana pemijatannya masih sama. Kita rilekskan dulu setelah dipijat dari awal, dari pemanasan ke inti. Nah, kita langsung ambil posisi di bawah leher. Ini posisi yang seringkali terlupakan, padahal ini kalau dipijat enak sekali. Coba dilihat sini, warnanya udah kemerah-merahan. Nah, setelah dari bawah leher, kita turun lagi ke bawah. Nah, turun ke sini. Ke sini kita relaksasikan otot-otot yang kaku. Kita beri pijatan-pijatan yang enak, pijatan-pijatan yang lembut. Oke. Pijatan yang lembut dulu sampai ke bawah, di atas pinggul, yang seringkali kita kenal diboyok. Oke, setelah pijatan-pijatan halus, pijatan enak, pijatan nyaman, kita tarik lagi ke atas, kita langsung ke bawah lagi. Nah, ini kalau pasien lelah pasti merasakan enak, bahkan bisa tidur-tidur ini. Oke, cukup. Sahabat sekalian, yang dimanapun kalian berada, di sini saya memberikan edukasi dimana, yuk, kalau kita lelah, kalau kita kesal, kalau kita letih, lemas, badan kaku, jangan pernah sia-siakan waktumu di masa mudamu, di masa fitmu, untuk memberikan hak-hak pada tubuhmu. Yuk kita lanjut ke pijatan lagi. Sahabat terapi Kang Zen dimanapun kalian berada, setelah kita memberikan pijatan-pijatan pada pasien, setelah itu proses yang kedua di mana kita melakukan pembekaman kering. Ya. Sahabat Kang Zen dimanapun kalian berada, bekam kering ini seperti halnya kerokan, di mana menimbulkan efek kemerah-merahan pada kulit, pada punggung, yang menimbulkan penguapan di tubuh. Jadi nanti angin-angin yang keluar dari tubuh dari efek merah tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah bekam kering. Kalau pasien terlalu keras untuk pengambilan penyedotan anginnya, kita bisa dikurangi.
Kita ambil sedikit lagi. Oke. Ini adalah proses bekam kering, di mana bekam kering ini seperti kerokan. Nah, efeknya akan memberikan warna kemerah-merahan. Mungkin ini akan sedikit memberikan rasa kejutan kepada kulit kita, karena otot dan kulit kita kesedot dan dilancarkan seperti kerokan. Nah, dilancarkan seperti ini. Oke, setelah sudah merah, kita ke samping. Misalkan kurang angin, kita tambahin dikit lagi. Nah, setelah itu kita ke samping. Lihat warnanya, merah banget. Oke sahabat Kang Zen, dimanapun kalian berada, setelah kita proses pembekaman kering seperti kerokan, di mana kita akan menjadikan tubuh pasien kita menjadi merah. Nah, setelah itu kita tempatkan kop ini pada titik-titik tertentu, yang dimana kita mengutamakan 10 titik kesunan dulu pada tubuh. Nah, oke. Pas disedot. Oke, sahabat terapi Kang Zen dimanapun kalian berada, proses bekam kering ya seperti ini. Proses dimana kita menaruh kop di titik-titik tertentu. Setelah kita membiarkan beberapa detik, kop kering ini akan mereaksi kulit dan otot menjadi gumpalan-gumpalan lingkaran, gumpalan-gumpalan bundar seperti apem, donat, ya itu kan mengembang. Itu akan menjadi bios alami untuk pasien, di mana tatkala mau penusukan jarum nanti di bekam basah akan mengurangi efek rasa sakit dari tusukan jarum.
karena bekam kering ini menimbulkan kerileksan kepada tubuh, jadi bius alami, sehingga nanti setelah beberapa menit akan terasa kebas di kulit. Oke, sahabat Kanzen dimanapun kalian berada, setelah proses pembekaman kering, kita lanjut ke bekam basah. Setelah pemberian ke titik-titik yang sudah kita tentukan. Di sini kita meletakkan titik di mana di daerah bahu ini seringkali kita merasakan kesakitan dan pusat penumpangan energi yang kita pakai biasanya kita di daerah bahu. Lanjut ke bawah, kita fokus pada titik di mana di daerah tengah-tengah di bawah leher ini, kalau kita sering sakit, demam, pilek, apalagi batuk, nah titik-titiknya di sini. Sekaligus mengurangi darah-darah kotor toksik yang ada di tubuh. Kita juga bisa melegakan batuk, pilek, demam sekaligus. Lanjut kita ke bawah, ini titik di mana seseorang sering kesal, lelah, letih, itu di daerah punggung. Oke. Setelah ditaruh di beberapa titik selama 7 menit, nanti akan bisa menimbulkan lingkaran seperti ini. Nah, sebelum melakukan pembekaman basah, lingkaran seperti ini akan terasa kebas, terasa tebal. Nanti efeknya pada saat penusukan jarum ini akan meringankan rasa sakit pada saat penusukan. Kebas ini. Oke, kita copot satu-satu. Mohon maaf sahabat, memang seharusnya seorang pembekam, seorang penerapis yang berhubungan dengan darah harusnya pakai sarung tangan. Berhubung sistematis terapi saya yang pertama dipijat, jadi tidak memungkinkan aku memakai sarung tangan. Yang penting dalam tangan kita, tangan terapis kita, jangan sampai ada luka atau goresan-goresan sakit yang bisa menular dari darah ke luka-luka kita. Yang penting kita nggak ada luka. Lanjut. Setelah itu, untuk proses mau penusukan, kita beri minyak terlebih dahulu. Biar nggak terasa kering pada kulit. Nanti efeknya apa kalau kulit kering kita tusuk dan kita penyedotan, kulit akan melepuh, gampang kesobek. Kita beri pelembab dulu ya, ini minyak zaitun kita pakai. Minyak dimana kalau kena luka nggak terasa panas, nggak terasa sakit. Yang kita pakai jarum yang masih steril, masih tersegel. Kita buka. Nah, ini jarum yang masih steril. Karena hal-hal yang harus dihindari dalam pembekaman, itu yang pertama kesterilan harus tetap terjaga. Karena salah satu penyakit yang terparah, apa itu HIV, apa itu AIDS, itu tersalurnya pada seseorang satu dengan yang lain melalui yang pertama jarum suntik. Itu yang harus diperhatikan pada seorang penerapi.
Oke sahabat, lanjut kita ke pasien untuk proses pembawaan basah. Let's go. Kak, oke. Saya sarankan kepada sahabat semuanya, baik maupun pasien maupun penerapi, hal yang harus diperhatikan kita berhubungan dengan darah. Yang pertama, sebelum kita penusukan, kita baca doa terlebih dahulu untuk keselamatan kita dan keselamatan pasien. Semoga apa yang kita jalankan nggak ada hal-hal yang nggak kita inginkan. Apa itu darah yang terus mengalir, apa itu hal-hal yang ya mungkin nggak kita ketahui lah apa yang kedepannya. Kita yang tetap berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah itu kita lanjut penarikan kop. Coba tegak dikit. Nah, oke. Kita lanjut satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tegak dikit. Oke. Setelah itu kita melakukan fisioterapinya, di mana kita melakukan gerakan-gerakan untuk memicu darah-darah kotor yang ada di sekitar yang mau kita pegang. Coba tangannya lurus, lurus di depan. Oke, turun ke bawah pelan. Naik. Tetap kita pantau, kita lihat, dan kita amati. Jangan sampai kop yang kita tempelkan itu jatuh. Turun. Lurus di depan sejajar dengan bahu. Oke, lurus. Cukup. Turun lagi. Angkat lagi. Tangannya biar aja, biar nggak usah mengepal. Oke. Nah, saat proses gerakan-gerakan untuk memicu darah kotor, dari sini akan terasa kesedot. Darah-darah kotor akan terasa sedot dan lebih cepat mengalirnya. Turun. Angkat lagi. Oke, bikin lingkaran kecil gini. Nah, memang ini gerakan-gerakan yang sepele, cuma dalam proses pembekaman ini sangat penting untuk memicu darah-darah kotor yang ada di sekitar titik-titik tersebut. Oke, turun. Cukup rileks, tegak, tetap tegak, nyantai.
Sahabat sekalian, nah, setelah proses pembekaman ini kita tunggu sampai 8 atau 10 menit. Tinggal kita lihat darahnya masih mengalir atau enggak. Yuk. Oke, sahabat Kang Zen, dimanapun kalian berada, sambil menunggu sampai kisaran 10 menit, darah kemungkinan akan lebih banyak. Karena dimana kita sambil menunggu kop ini terus menyedot darah kotor, kita akan lihat darah-darah yang keluar akan semakin banyak, karena proses yang sedikit lama. Setelah kelihatan darah sudah nggak keluar, seyogianya kita ambil, karena kalau terlalu lama bisa mempengaruhi kulit seseorang, pasien tersebut. Oke, untuk mengenai darah dibekam, kadang ada pasien, ada seseorang itu di saat dibekam darahnya sedikit. Ada juga pasien yang dibekam darahnya banyak. Itu tergantung di mana darah kotor yang tertimbun di belakang kulit, di lapisan-lapisan kulit yang nomor 3, yang paling dasar lah, itu cenderung sedikit kalau posisi darah yang keluar sedikit. Kalau misalkan ada pasien atau di tubuh kita sendiri, itu cenderung darah yang keluar itu semakin banyak, atau bahkan mau setengah atau sampai full. Itu harus kita pertanyakan, apakah kita sering kaku, sering lemes, sering lelah, sering letih. Nah, itu kebanyakan orang-orang yang darah kotornya itu banyak. Yang kedua, pemicu darah kotor yang banyak yaitu rasa lelah. Rasa lelah pada seseorang itu bisa memicu banyaknya darah kotor yang kita keluar, karena proses metabolisme tubuh semakin kita gunakan untuk aktivitas bekerja, angkat-angkat, atau aktivitas apapun. Yang ketiga, untuk kadar tingginya darah atau banyaknya darah pada pasien bekam, pemicunya adalah sel-sel darah merah yang sudah mati terlalu menumpuk. Nah, di dalam sini nggak hanya sel-sel darah merah yang sudah mati, banyak zat kotor, zat yang nggak berguna itu menumpuk di dalam kop darah kotor ini. Apa itu kolesterol, saudara? Apa itu asam urat? Apa itu gula darah yang berlebihan? Salah satu pemicu kolesterol, kita sering makan, ya, orang-orang ini sering makan bebek yang pakai minyak, cenderung ada minyaknya, gorengan yang cenderung banyak minyaknya, itu pemicu kolesterol. Pemicu asam urat, kita sering makan kacang-kacangan, asin juga, itu bisa memicu asam urat yang berlebihan. Apalagi gula darah udah sering kita lihat, sering minum-minuman yang bersoda, coklat. Nah, itu bisa memicu darah-darah kita saat bekam itu banyak. Oke, saudara, lanjut kita ambil darahnya. Oke, saudara, untuk pengambilan darah kita pakai media tisu. Lebih mudah, lebih praktis, nggak ribet. Setelah pengambilan kita bisa lihat darah, kita buang. Banyak orang juga memakai kasa, bisa. Tergantung kita, simpelnya apa. Yuk kita ambil darahnya dan kita review. Nah, ini
darah-darah bekam itu cenderung lebih ke hitam-hitaman dan kental karena pemicunya memang darah kotor tersebut. Kita ambil. Oke. Kita bersihkan. Jadi kalau membersihkan najis itu kita pakai ainianya dulu, yang kelihatan dulu kita bersihkan. Setelah itu kita masukkan ke air untuk membersihkan najis. Biar apa? Biar suci. Nah, kita pakai media air. Oke sahabat, untuk meringankan rasa sakit kita pakai antiseptik. Bakteri-bakteri juga biar mati. Setelah itu kita pakai minyak tamanu, minyak dimana fungsi dan tujuannya untuk meregenerasi kulit. Rasanya nggak panas, enak, aromanya tumbuh-tumbuhan. Oke sahabat, setelah proses pembekaman, terapi Kang Zen memberikan bonus untuk seseorang pasien tersebut, pijat kepala, yang pastinya untuk pendinginan. Setelah pemanasan, inti pendinginan, merilekskan, untuk juga membangkitkan sel-sel saraf-saraf yang tertidur, yang membuat kepala kita lemas, sering sakit. Yuk. Gimana? Enak? Nah, ini kayak kerimbat. Pendinginan, jadi membuat seseorang itu lebih rileks. Nah, bonus sekali lagi kita kasih ke kepala. Sakit? Lega? Enak. Mantap. Kita kasih tarikan kepala untuk merespon saraf-saraf yang lemah dan tertidur di kepala. Untuk mengakhiri, kita tarik.